Sejatinya agama bukan untuk menghalalkan darah orang lain, tapi sejatinya agama untuk menyelamatkan nyawa. Bahkan di zaman yang sudah sedemikian modern ini masih ada fatwa boleh mati bunuh diri demi agama. Na'udzubillah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qatala nafsahu," barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, finnari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada, maka dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dikekalkan dan dikekalkan selama-lamanya. Tidak ada yang istilah jemput syahid. Kalau jemput syahid itu dengan cara bom bunuh diri, itu bukan menjemput syahid, tapi itu bunuh diri. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka baginya dikekalkan dalam neraka jahanam, dikekalkan selama-lamanya. Bahkan ada sekarang orang atas nama agama untuk membunuh orang yang berbeda agama dengan dia. Kendati pun memang tabiat manusia yang suka berbuat kerusakan dan paling suka menumpahkan darah sudah disinyalir oleh para malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, ya Allah, mengapa engkau akan menjadikan di muka bumi itu makhluk, yakni manusia, may yufsidu fiha, yang akan berbuat kerusakan, artinya akan bertempur, akan berperang, akan saling bunuh-bunuhan di muka bumi itu, wa yasfikud dima, mereka menumpahkan darah. Artinya memang malaikat saja sudah menyadari tabiat buruk umat manusia yang suka berperang, saling membinasakan, berebut akan urusan dunia, dan gampang menghalalkan darah. Di peradaban yang sudah sedemikian modern, orang masih mudah sekali menumpahkan darah orang lain, saling membinasakan. Perang Rusia dan Ukraina menjadi tontonan masyarakat dunia. Ada yang pro Rusia, ada yang pro Ukraina. Ada ribuan nyawa manusia binasa. Sedangkan kita tidak menyadari, baik yang pro Rusia maupun pro Ukraina sama sekali kadang-kadang lupa dengan suatu kesadaran bahwasanya yang terjadi itu adalah saling menumpahkan darah. Mengapa kita cuman bersorak-sorai? Mengapa kita cuman bicara tentang mendukung sana mendukung sini, sedangkan kita tak menyadari betapa murahnya nyawa manusia. Oleh karena itu tujuan sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya atau adanya agama ini sebenarnya untuk menyelamatkan nyawa manusia. Sampai-sampai Allah menegaskan, man qatalan nafsan, barang siapa yang membunuh satu jiwa saja, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Jadi khatib ulangi, orang yang membinasakan, membunuh satu jiwa saja, maka seolah-olah dia sudah membantai semua umat manusia. Sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang saja, memelihara jiwa seorang saja, maka seakan-akan dia telah menghidupi manusia semuanya. Artinya memang prinsip dasar ajaran agama ini menyelamatkan nyawa manusia. Oleh karena itu sangat janggal sekali
Khatib ulangi, sangat janggal sekali kalau ada orang yang mengatasnamakan agama lalu menghalalkan darah orang lain. Mengatasnamakan agama lalu mudah sekali menghilangkan nyawa orang lain. Padahal dulu Nabi berjihad itu merupakan langkah akhir sebagai pertahanan diri melawan penjajahan kafir Quraisy atau perjuangan bangsa Indonesia. Mengapa kita berperang? Mengapa kita berjihad? Karena itu merupakan langkah terakhir, karena kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Artinya sungguh aneh jika di masa damai ini, di mana kita mesti saling membantu satu sama lainnya, masih ada orang menggunakan doktrin-doktrin agama untuk mengalirkan darah sesama umat manusia. Kita bisa mengambil pelajaran, misalnya kejadian di Afghanistan. Afghanistan itu 100% muslim. Khatib ulangi, 100% muslim. Madhabnya mayoritas bermadhab Hanafi. Sukunya hanya terdiri dari 7 suku. Tapi berpuluh-puluh tahun lamanya mereka perang saudara, saling menumpahkan darah, saling menghalalkan darah atas nama jihad Islam, atas nama agama. Ini yang disebut dengan kejanggalan. Betapa ketika orang beragama dengan hawa nafsu, maka rusak langit dan bumi ini. Itulah mengapa ketika kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, maka akan hancur langit dan bumi ini. Sejatinya agama bukan untuk menghalalkan darah orang lain, tapi sejatinya agama untuk menyelamatkan nyawa. Bahkan di zaman yang sudah sedemikian modern ini, masih ada fatwa boleh mati bunuh diri demi agama. Na'udzubillah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, finnari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada, maka dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dikekalkan dan dikekalkan selama-lamanya. Tidak ada yang istilah menjemput syahid. Kalau menjemput syahid itu dengan cara bom bunuh diri. Itu bukan menjemput syahid, tapi itu bunuh diri. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka baginya dikekalkan dalam neraka jahanam, dikekalkan selama-lamanya. Bahkan ada sekarang orang atas nama agama untuk membunuh orang yang berbeda agama dengan dia. Kita sangat prihatin kejadian di India. Ada kelompok Hindu radikal yang mengatasnamakan agama Hindunya untuk membantai kaum muslimin yang ada di sana. Banyak tragedi yang sudah terjadi. Para pelakunya melakukan itu semua atas nama agama Hindu. Terjadi di New Zealand, orang Islam sedang Jumatan, maka seorang teroris datang memberondong orang yang sedang Jumatan. Atas nama agama Kristen, dia membantai umat muslim yang sedang Jumatan. Kemudian di Myanmar, ada biksu yang sangat radikalis teroris dengan jubah biksunya. Atas nama Buddha, dia membantai umat muslim yang ada di Rohingya. Lantas kemudian ada juga yang mengatasnamakan Islam untuk menghalalkan darah orang lain, darah saudara non-muslimnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh jiwa saudara non-muslimnya, tetangganya, saudaranya sebangsa dan setanah air. Mu'ahadan itu artinya saudara non-muslim yang tidak seagama dengan kita, maka si pelakunya, si pembunuhnya tersebut lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium walaupun baunya surga. Jangankan surga, baunya surga pun tidak akan dia cium. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tentang kemanusiaan. Betapa kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan
man qatalan nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang menghilangkan satu nyawa, membunuh satu jiwa tanpa sebab dia menghilangkan jiwa orang lain, au fasadin fil ard, atau dia berbuat kerusakan di muka bumi. Kalimat au fasadin fil ard ini begini Pak, perang saudara kayak di Suriah, Irak, Yaman, Afghanistan, menghilangkan nyawa manusia atas nama perang, atau kayak Rusia, Ukraina gitu ya, atas nama perang, bahkan atas nama agama. Barang siapa yang menghilangkan satu jiwa orang lain atau membunuh, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia sudah membunuh semua umat manusia. Betapa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menjaga satu jiwa, menyelamatkan satu nyawa saja, maka seolah-olah dia menyelamatkan nyawa semua umat manusia. Makanya saya heran Bapak Ibu, kalau ada orang atas nama agama tapi membunuh. Heran kan saya. Sekarang kita lihat kenyataannya. Di New Zealand, orang atas nama Kristen, ini teroris Kristen ini, memberondong orang Islam yang lagi Jumatan. Tewas semua jamaah Jumat. Di India, Hindu radikal atas nama agama Hindu membunuh umat Islam di India. Sampai ada dua ustadz yang sedang diwawancara wartawan, ditembak kepalanya depan wartawan televisi. Mengapa dia lakukan itu? Dia membunuh atas nama agama Hindu. Di Myanmar ada biksu yang sangat rasis radikalis atas nama Buddha, dengan sorban Buddha, dengan jubah Buddha, dia membantai umat muslim yang ada di Rohingya. Kemudian ada banyak sekali teroris muslim atas nama Islam, dia menghalalkan darah orang lain. Bom-bom yang di Indonesia itu, atau perang Yaman Pak, atas nama Islam. Perang Suriah, perang saudara, bunuh-bunuhan antar umat Islam, mengatasnamakan jihad fisabilillah, mengatasnamakan agama. Yang saya geleng-geleng kepala itu, atas nama agama bom bunuh diri. Kan tidak masuk akal kan? Coba, yang bom-bom bunuh diri itu kan mengatasnamakan jihad kan? Padahal itu bukan jihad, itu bom bunuh diri, mati bunuh diri. Jadi man qatalan nafsahu finnari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, entah minum racun, entah loncat dari Transmart ya, entah loncat dari flyover kan gitu, entah dia bom bunuh diri. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dikekalkan dan dikekalkan selama-lamanya. Makanya saya heran kalau ada ustadz yang memfatwakan bom bunuh diri itu menjemput syahid. Itu menyesatkan itu. Nggak boleh ada fatwa yang begitu. Tetap bunuh diri dan itu dosa besar. Nggak boleh. Atau begini Bapak Ibu, ada orang yang mengatasnamakan ajaran Islam, lalu menghalalkan darah saudara non-muslimnya. Padahal ada hadisnya begini, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh saudara non-muslimnya, maka yang membunuh itu lam yarah raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya surga saja tidak dia dapatkan. Maksud saya begini, kita diajarkan betapa tingginya nilai-nilai kemanusiaan. Loh kok ada tiba-tiba orang atas nama agama menganggap murah nyawa manusia. Jadi makanya kalau ada yang ikut-ikut kelompok begitu, sudah jelas sesat dan menyimpang. Karena begini Bapak Ibu, di Kedaton ini sudah pernah digerebek ada bom 1 kintal kan? Tahu nggak itu? Oh nggak bocor ya, waktu itu silent kan? Bom 1 kintal. Kedaton apa Penengahan itu ya?
penengahan ya, bom satu gereja dekatlah di sini, bom satu kintal, sampai sedemikian rupa. Jadi begini, maksud saya begini, kok ada ya orang atas nama giroh agama, jihad agama, tapi justru mengancam nyawa banyak manusia. Ini kan ada yang salah, makanya hati-hati ngaji agama. Ingat betapa tingginya nilai kemanusiaan itu, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa saja, satu jiwa saja, maka seolah-olah dia sudah menyelamatkan semua nyawa umat manusia. Keren Islam mengajarkan.